Karena saya sakitnya keras, itu sampai saya nangis. Tuhan, saya sudah gak kuat, ambil aja saya. Lidah dilipit ke atas. Berpanggang dekat dengan, hampir dekat dengan, ada tuh di belakang tuh ada yang kayak urat gitu. Yeah. Nah, maju dikit. Jadi jangan yang di tengah, karena yang di tengah keras. Karena lidah itu akan berhubungan dengan saraf itu. Itu kayak saya tuh terbang ke langit. Akhirnya di langit yang terakhir tuh kok indah sekali. Indah sekali. Tidak ada alasan untuk tidak berkarya. Apalagi zaman sekarang ada begitu banyak caranya ya. Iya. Cara dan tempat dan apa itu alat-alat tuh semuanya itu bisa. Ya itu seperti di daerah itu dia bisa membuat apa itu ya, tutup apa sih? Udah deh. Pokoknya bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu lihat Kick Andy, lihat apa itu. Saya tuh kagum sekali bahwa mereka itu ditemukan bisa berbuat apa, membuat apa. Bangga sekali loh nak. Iya. Bagaimana caranya untuk bisa menjaga pikiran, Eyang? Karena zaman sekarang tantangannya bukan dengan kesempatan, tapi pikiran mereka tuh gampang banget stres. Sedangkan kita tahu ketika pikiran stres itu banyak penyakit yang akan muncul. Ya itu tadi, ngobrol dengan Tuhan ya. Ya seperti saya sekarang ini ya. Dan melihat apa suasana itu ada apa sedang begini. Nah, saya itu selama ada COVID sampai saya itu nggak tega pakai anting, perhiasan. Oke. Nggak tega saya. Ya, ini baju juga, ya nggak usah bikin baru. Yang ada. Jadi artinya bukan apa, bukan terus emosi deng. Ya, sederhana saja. Iya. Yang dipentingkan mereka itu ini senyum, ya, terus hai, ya, semoga Anda hari ini dalam keadaan damai, sejahtera, damai. Apalagi yang sedang berpuasa, semoga Tuhan melipat gandakan kedamaian di dalam hati agar negeri ini damai dengan senyuman pertiwi. Eyang, tadi saya sempat bilang Tuhan sayang banget sama Eyang. Bahkan sebenarnya saya merasa sendiri, padahal dia bangga nggak tahu. Iya dong, buktinya di usia 73 tahun sempat terkena kanker, tapi akhirnya bisa terselamatkan berkat meditasi. Meditasi yang Eyang sempat ikuti, ya, kebetulan saya juga kenal dengan itu Ibu Pak Hemaloka. Iya, karena mereka itu adalah orang tua dari teman saya, satu sekolah. Iya. Dan saya sempat mengikuti juga kan caranya seperti yang Eyang bilang ya, duduk, buka tangan. Bukan duduk ya, duduk begini tegak ya, pakai baju yang loose aja. Terus mata ditutup, nafas keluar masuk dari hidung yang pelan, yang bukan yang kayak orang mau tidur. Terus lidah dilipit ke atas. Berpanggang dekat dengan, hampir dekat dengan, ada tuh di belakang tuh ada yang kayak urat gitu. Nah, maju dikit. Jadi jangan yang di tengah, karena yang di tengah keras. Karena lidah itu akan berhubungan dengan saraf itu. Dan saraf dan lidah itu, saraf lidah dan saraf langit-langit itu akan membuat sesuatu. Lingkaran itu akan membuat suatu kekuatan yang namanya qi. Nah, qi itu akan menyuruh saraf untuk mencari titik akupunktur yang rusak. Nah, itu nanti kalau sudah begitu, nanti di dalam duduk yang begitu diam selama 1 jam. Nanti memang yang pertama mungkin masih ada centil-centilnya. Nah, sampai karena saya sakitnya keras, itu sampai saya nangis. Tuhan, saya sudah nggak kuat, ambil aja saya sudah nggak kuat. Pokoknya
Tuhan ambil saja saya daripada sapi ini. Karena saya sudah tidak berguna lagi di dunia. Buat apa, ambil aja. Mau ditaruh di mana aja. Terserah Gusti. Gitu ya. Di mana itu. Ya mau di surga atau neraka. Pokoknya saya sudah nggak kuat Tuhan. Jadi kalau memang Tuhan mau menghendaki, ambil saya. Tapi kalau saya masih harus ada di dunia, kasih saya isyarat supaya sakit saya bisa hilang. Itu mah bukan ngomong begini, ambil nangis. Wah, ini badan saya mana? Itu belum pernah tuh sakit the whole body itu sampai nggak kerasa itu tangan di mana. Itu adanya itu sakit. Nggak taunya setengah jam kemudian ya itu. Mbak Peti, Ella, tomorrow early in the morning, Jakarta, ambil tiket sekarang. Ma, dokternya ada 3, mau 100, beli tiket besok, yang paling pagi. Aku masih nangis terus, pagi-pagi terus sampai di atas kapal terbang. Mama itu ke Jakarta mau ngapain? Nggak tahu. Loh, kok nggak tahu? Ya nggak tahu. Ya udah turun. Begitu turun naik mobil kan udah sampai sekarang naik mobil 5 menit atau 10 menit. Ma, aku punya temen deh. Temen saya itu cantik, mobile banget, udah orang gitu, orang kaya. Udah kemana-mana kalau jalan. Tahu-tahu dia tuh stroke, Ma. Separuh badannya mati. Bayangin orang cantik, kaya, jadi dia ke Jepang, dia ke Jerman, nggak sembuh juga. Akhirnya dia ke tempatnya yang namanya Pak Hemaloka. Dia katanya dia ambil meditasi. 13 hari sembuh loh, Ma. Kamu punya teleponnya enggak? Punya. Sini, telepon. Pak, saya mau ikut meditasi. Ya, mesti daftarin dulu. Ya ini, saya sedang daftarin. Ya, tapi Pak, gak usah pakai tapi. Kasih alamat saya besok datang. Alamat ya. Kalau perlu teleponnya Bapak yang di rumah supaya saya bisa. Ya, sebentar. Oke, silakan. Datang besok. Udah. Mbak Titi mau mulai dari 20 menit apa 15 menit apa. Emang harusnya bagaimana 1 jam? Udah 1 jam. Yeah. Udah. Jadi karena saya sakit keras, 1 hari harus 5 jam. 1 jam istirahat, 1 jam istirahat. Dah. Nah, kalau ada kayak gitu tuh jangan digaruk, jangan dia diem. Udah hari yang ke-13, itu belum sampai yang ke-5, kan 5 kali ya, baru yang ke-3. Ini perut saya kayak binatang apa gitu yang gigit semaunya. Wah, aku diem. Teong. Langit ke-1, teong. Langit ke-2, teong. Itu kayak saya tuh terbang ke langit. Akhirnya di langit yang terakhir tuh kok indah sekali. Indah sekali. Tuhan, ini kok ada begini nih apa? Ini, saya sudah dipundut ya, artinya saya sudah diambil, saya sudah meninggal. Saya kok di sini kok bagus sekali. Ngobrol dewe, nggak tahu ngobrol apa, keper. Tahu-tahu cium turun lagi, tiung. Blok. Pak Emma, aku tadi naik ke langit loh, gitu kan. Nah, itu namanya sembuh. Sembuh dari Hongkong, saya bilang gitu. Sembuh enak aja, gitu kan. Dari mana bisa sembuh? Kan belum selesai, masih ada 2 kali lagi gitu kayak masih. Ya coba aja nanti lihat aja rasanya. Emang saya kan dari naik terus duduk jegluk, loh kok nggak sakit loh. Memang saya kena dari kandungan ke bawah. Maka di perut ini kayaknya binatangnya 1.500.000 kali 77 juta. Lagi nyerang misalkan. Iya. Ya begitu ya. Aduh, makanya terima kasih sekali. Pak Hemaloka, semoga di sana Pak Hema mendapat tempat yang indah dari Tuhan. Karena Anda sudah menolong banyak loh yang yang ditolong beliau. Betul. Dan yang paling sulit sebenarnya itu adalah
heningnya, Eyang. Nah, Karena kan yang kita itu, yang benar-benar penting diam. itu. Yang penting hening sebenarnya. Kita harus bisa mengalahkan diri kita. Iya. Gimana sih orang kok suruh duduk diem, lidah dilipat enak aja. Ada teman saya gitu, Betul. enggak bisa aku tak kakiku enggak bisa diem gitu. Benar. Ya udah kamu enggak usah. Ya terus sekarang sakit. Iya. Saya enggak sampai 13 hari, enggak sampai yang the whole 1 hari yang 5 kali, baru yang kedua apa ketiga. Jadi 12 hari plus setengah. Aku nggak percaya kan, ya antara believe it or not gitu kan, ya wes lebih baik aku pergi lagi ke Singapura. Kan di Singapura dulunya kan aku datang tuh kan saya stadium 1,5. Kok menjadi mau 3. Lu Gusti, lu saya di sini 2,5 bulan bukannya turun malah naik. Nah itu yang terus saya nangis itu. Nah, terus saya ke sana, terus periksa. What happened? It's clean. Terus dokternya ada 3. Semuanya kaget duluan. Bersih ya. Ya bersih. Iya. Ya sudah kayak begini Udah, aja benar. ini nggak ada apa-apa. Udah 3-3-nya ngomong it's clean. Dah. Tapi 3 bulan lagi ke sini lagi. Jadi 1 tahun 4 kali ke sini terus. Itu terus clean. Setengah tahun lagi ke situ. Clean. Bebas. Puji Tuhan. Iya. Tapi badan saya setelah kena kemo, dokternya bilang habis kena kemo kamu nggak enak makan, ini muntah, ini gebrek. Pulang dari di kemo, makan ya mbak makan mbak lapar. Itu satu hari itu 2 jam sekali minta makan. Makannya segini. Nah bagaimana nggak menjadi 84? Kalau enggak sakit perutnya. Iya. Tuh kan kurang ajar. Kalau enggak, ya tadinya ditahan. Tapi untungnya sekarang, setelah itu saya bisa ya 5 kali, ya 2 jam. Tapi 2 sendok, bukan 2 kentong ya. 2 sendok nasi, lauknya, sayurnya, banyak. Iya. Until now. Ya. Bagaimana cara yang mendisiplinkan pikiran? Iya itu karena saya sebelumnya saya ngobrol sama Gusti. Tuhan, ya. mau ampuni dosa saya Tuhan, saya sudah kurang sempurna dalam hidup saya. Tapi saat ini saya ingin memperbaiki. Yang dulu Tuhan memberikan saya suatu kebaikan yang luar biasa, kesehatan. Sekarang saya ingin menyembuhkan ini hanya dengan izin Tuhan. Kalau Tuhan mengizinkan, bimbinglah saya untuk melaksanakan ini. Untuk saya bisa sembuh. Ngobrol dulu, enak aja lain gebret gitu. Tuhannya ya situ gitu. Ngobrol dulu, udah. Habis itu bahwa saya akan melaksanakan ini atas perintah Tuhan. Atas kehendaknya. Atas izinnya maksud saya. Udah, jalankan. Jadi kita nggak bisa aus nih. Habis itu 1 jam tangan dibeginikan sampai panas taruh di muka, ditempelin gitu, terus baru ambil air minum. Betul. Itu tuh nggak ada bunga, nggak ada lilin, nggak ada obor, nggak ada api unggun, nggak ada keprek atau ngomong apa, nggak ada. Udah just like that aja. Bismillah. Caranya aman ya ada begini. Memang yang ngajarin yang itu ya. Ya, menurut kepercayaan masing-masing menurut kita yakini. Tidak pakai obat. Nah, gila enggak tuh? Wah, itu yang aku memang paling takut obat karena perutku tuh kurang bagus. Jadi, wah udah itu tuh aku bersyukur sampai sekarang. Ya. Puji Tuhan. Kita semua bersyukur karena. Jadi buat saya, siapa yang punya sakit itu, yang sakit apa aja. Kalau mau melaksanakan, aku sudah ada di saya bikin sudah ada di telepon apa tuh jenenge? WhatsApp. WhatsApp. Bukan apa satunya? Telegram. Ya apa deh itu namanya udah saya udah bikin. Kalau kurang jelas boleh telepon. Oke. Kalau enggak ada juga Mbak ini tahu Mbak Mary. Mbak Mary itu tahu juga, tanya dia. Itu bayarannya cuma 5 juta.
13 hari ke sana dikasih makan lagi. Jadi dia bukan cari uang. Memang dia ya itu kan pakai AC. Dikerjakan di tempat AC, jangan di luar karena nanti ada yang nyokot nyamuk disangkanya itu dari dalam ya. Disangkanya itu saraf. Bukan. Jadi enaknya di dalam ya pakai AC, jangan terlalu dingin, bajunya yang loose. Terus kalau ada ludah di mulut ditelan karena itu enzim. Jadi kalau sedang melakukan ada ludah ditelan karena itu enzim. Jadi saya tuh cuman kepengen apa? Itu yang namanya sakit cancer, duitnya banyak, belum tentu sembuh. Kakak saya 5 tahun, ijri kiwik ke rumah sakit 5 tahun, 16 juga. Duwe piro? 13 hari dengan mohon. Wes. Gone with the wind. Semoga bermanfaat ya buat siapapun juga yang nanti informasinya. Gak tega saya ngelihat anak-anak baru cari makan di pinggir jalan. Tetapi ingat bahwa kita harus sadar Tuhan ada. Jadi kalau Tuhan ada cinta, ada damai, dan ada budi pekerti. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.